kita mencari presiden yang bisa melanjutkan yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi. Perjalanan Indonesia menjadi negara maju bukan seperti proyek Roro Jonggrang, di mana 1000 candi bisa selesai dibangun semuanya dalam satu malam saja. Perjalanan jadi negara maju adalah sebuah perjalanan yang panjang, sulit, dan penuh rintangan. Apalagi di awal-awalnya. Presiden Jokowi mengemban tugas yang sangat sulit ini, yaitu meletakkan fondasi Indonesia menjadi negara maju. Presiden Jokowi berani mengambil banyak langkah-langkah awal yang kalau pakai hitungan-hitungan jangka pendek saja atau kepentingan politik 5 tahunan, langkah-langkah itu tidak akan masuk hitungan, tidak masuk akal sama sekali. Di periode pertama pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur digenjot habis-habisan. Jalan tol, bandara, pelabuhan-pelabuhan, bendungan-bendungan, semuanya dibangun. Baik pendukung Jokowi atau non-pendukung Jokowi, dua-duanya pasti setuju kalau pemerintahan Jokowi ini gebrakannya sangat terasa ada di mana-mana. Ini yang penting, terasa tidak autopilot. Begitu juga di tahun ini, di tahun 2021. Dalam 1 tahun saja ada banyak peristiwa penting dan begitu banyak gebrakan Presiden Jokowi. Semuanya menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun Indonesia maju. Peristiwa apa saja itu? Yuk mari kita tengok bersama-sama 5 fondasi Indonesia maju yang diletakkan dibangun oleh Presiden Jokowi di tahun 2021. Tahun 2020, virus corona menyebar ke seluruh dunia. Kemudian, tahun 2021, pandemi mencapai titik puncak di banyak negara termasuk di Indonesia. Sekarang, kita paham bahwa ada 3 kunci mengatasi pandemi. Pertama, 3T, tracing, tracking, dan treatment. Kedua, rekayasa sosial berupa pembatasan mobilitas dan perubahan perilaku mengikuti prokes. Dan ketiga, vaksinasi. Untuk 3T, pemerintah terus meningkatkan kemampuan melakukan 3T ini. Tetapi melakukan tracing, tracking, treatment ini tidak seperti membalik tangan. Karena yang diperlukan adalah membangun sistem yang melibatkan banyak sekali pihak. Sejak awal Presiden Jokowi paham bahwa 3T ini harus terus diperbaiki tapi tidak akan bisa cepat. Sementara itu virus terus menyebar. Karena itu pemerintah fokus pada 2 hal. 3T jalan, tapi juga rekayasa sosial dan vaksinasi diutamakan. Untuk rekayasa sosial berupa pembatasan mobilitas, akhirnya pemerintah menemukan formulanya, yaitu memberlakukan pembatasan mobilitas secara berjenjang, ada level-levelnya, dan menyesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing. Lalu, solusi teknologi vaksinasi bisa lebih cepat lagi. Namun di sini ada masalah yang cukup mendasar, apalagi buat negara-negara yang belum begitu maju. Jadi begini, ketika pandemi terjadi, negara-negara maju punya teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni, punya dana yang cukup untuk bergerak cepat mengembangkan vaksin COVID. Mereka riset sendiri, produksi sendiri, atau setidaknya mendanai perusahaan-perusahaan swasta untuk bikin vaksin. Lantas bagaimana dengan negara yang belum maju? Jawabannya sangat sulit. Bahkan sampai sekarang ada ketimpangan besar mengenai vaksinasi ini. Negara-negara maju penduduknya sudah banyak yang divaksin, bahkan ada yang sudah sampai 3 kali dan mau 4 kali vaksinasi. Sedangkan di negara-negara lain terutama yang belum maju, masih banyak yang belum divaksin. Akibatnya penularan masih terus tinggi dan varian virus terus bermunculan. Bagaimana dengan Indonesia? Kita kan belum punya teknologi
untuk membuat vaksin sendiri. Nah, disinilah gebrakan dari Presiden Jokowi dan para pembantu-pembantunya. Ketika dunia masih fokus menarget zero COVID atau ingin menghilangkan COVID sama sekali tidak ada, Presiden Jokowi sudah duluan mengangkat tema berdampingan dengan corona atau pendekatan yang merubah dari pandemi menjadi endemi, menjadikan COVID-19 sebagai penyakit musiman. Banyak yang mengkritik saat itu, tapi sekarang dunia bergerak ke arah sana. Berbekal visi yang sangat jelas ini, tim khusus dikerahkan untuk bekerja dalam senyap untuk mendapatkan vaksin-vaksin. Memang teknologi kita belum cukup, tapi kita punya senjata lain yang tidak kalah canggih, yaitu diplomasi. Cerita lebih lengkapnya sudah saya bahas di episode sebelumnya. Singkat cerita, hasil perjuangan para diplomat-diplomat ini, Indonesia berhasil mencuri start untuk mengamankan banyak dosis vaksin, sehingga penanganan COVID kita menjadi contoh, menjadi sorotan dunia bagaimana negara-negara maju justru belajar dari Indonesia. Dunia sekarang bergeser dari mengejar zero COVID menjadi berdampingan dengan corona atau membuat pandemi menjadi endemi. Untuk jadi negara maju, riset dan inovasi harus kuat. Tapi bagaimana riset inovasi kita mau makin kuat kalau dana riset itu tersebar di berbagai macam lembaga di mana-mana? Sehingga yang ada hanya riset-riset kecil yang tidak ada fokusnya menjadi sebuah riset nasional yang besar. Selain itu, di negara-negara maju, biaya riset itu tidak selalu membebani rakyat karena sebagian besar dana riset berasal dari swasta atau industri. Jadi bagaimana kita bisa bernegosiasi untuk swasta mau memberikan dana riset kalau arah riset kita tidak jelas, tidak ada fokus dan tercerai-berai. Di tahun 2021 lembaga-lembaga riset yang terpencar di mana-mana, ada Kemenristek, LIPI, BPPT, Batan, dan biro-biro litbang di berbagai kementerian dan lembaga, semuanya disatukan menjadi organisasi besar yang namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini gebrakan dari Presiden Jokowi di bidang riset dan inovasi. Dengan adanya BRIN, dana riset bisa dimanfaatkan dengan lebih fokus. Juga bisa dilakukan hilirisasi riset sehingga bisa lebih lancar membuat aplikasi dan produk. Dan kita bisa bernegosiasi dengan swasta agar mereka mau melakukan riset lebih banyak. Cerita lengkapnya bisa disimak di episode Filosofi Robi sebelumnya. Indonesia sudah jadi anggota G20 sejak G20 didirikan di tahun 1999. Kalau dipikir-pikir, G20 itu kan negara-negara dengan ekonomi terbesar, sangat strategis. Isinya G20 ini mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan 85% ekonomi dunia. Nah, meskipun Indonesia sudah jadi anggota sejak 22 tahun lalu, tapi kita belum pernah menjadi tuan rumah KTT G20. Baru di tahun 2021, Presiden Jokowi menerima menjadi ketua KTT G20. Memang manfaatnya apa menjadi pemimpin G20? Manfaat jangka pendeknya sudah jelas, bisa memicu ekonomi di daerah Bali yang memang butuh perhatian ekstra karena pandemi COVID-19. Diperkirakan ekonomi lokal bisa naik sampai 1,7 triliun rupiah. Terus buat selain Bali, apa manfaatnya? Sama seperti acara besar lagi. Apalagi ini acara internasional. Pihak yang terlibat banyak sekali. Diperkirakan acara KTT G20 ini bisa bikin PDB Indonesia naik sampai 7,5 triliun rupiah dan menyerap 33.000 tenaga kerja dari berbagai sektor. Tapi tentu bukan cuma itu. Manfaat jangka panjangnya sangat strategis dan momentumnya pun sangat tepat. Sebagai pemimpin G20,
Indonesia punya kesempatan untuk mengangkat isu-isu yang penting bagi seluruh dunia, untuk berada di panggung dunia. Inilah saatnya Indonesia bersinar, menjadi pusat perhatian dunia mengarah ke Indonesia. Sudah bukan waktunya lagi kita ngomel-ngomel atau misuh-misuh pesimis saja. Untuk bisa jadi negara maju, kita perlu energi yang sangat banyak. Seiring kita semakin maju, tidak mungkin kita menggunakan energi yang semakin sedikit. Yang jadi pertanyaan adalah, energinya dari mana? Pertanyaan ini sudah saya bahas panjang lebar di episode sebelumnya. Singkat cerita, seiring dengan kebutuhan energi Indonesia untuk terus tumbuh, sekarang kita harus memilih-milih. Mau terus pakai tenaga fosil saja seperti batu bara, minyak, dan gas, atau mau menggunakan energi hijau seperti tenaga surya, tenaga air, dan tenaga bayu. Kalau berpikir dengan jangka pendek, tentu kita fokus tenaga fosil saja, pakai batu bara, mudah dan murah. Tapi Presiden Jokowi tidak terjebak dalam pemikiran kerdil jangka pendek. Presiden Jokowi melihat kebutuhan energi hijau dunia semakin tinggi dan Indonesia adalah gudangnya energi hijau. Anugerah ini pastinya tidak boleh kita sia-siakan. Maka di tahun 2021, Presiden Jokowi menghadirkan gebrakan-gebrakan di bidang energi, karena energi hijau ini bisa menjadi batu loncatan penting untuk mencapai Indonesia maju. Meskipun sempat diundur karena pandemi, akhirnya PON Papua jadi juga digelar di tahun 2021. Di momen PON Papua ini kita bisa melihat hasil kerja nyata Presiden Jokowi dalam membangun Papua. Yang kita lihat mungkin hanya stadion yang megah atau jalan raya yang luas lebar-lebar. Tapi sebetulnya bukan cuma itu saja. Presiden Jokowi juga menyadari potensi dan ingin membangun bakat-bakat talenta rakyat Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua penting sekali. Perannya adalah untuk menghilangkan banyak hambatan-hambatan yang sehingga bakat-bakat dan potensi rakyat Papua ini bisa terwujud dengan lebih baik lagi. Lengkapnya juga sudah saya bahas di episode Filosofi Robi tentang Papua. Intinya di periode kedua ini fokus Presiden Jokowi adalah pada pembangunan manusia. Papua memang menjadi salah satu etalase atau contoh keberhasilan pembangunan manusia di Indonesia. Pesawat yang akan lepas landas di awal pasti berat sekali. Pesawat harus dipacu dengan kecepatan yang sangat tinggi, butuh energi kuat besar. Tetapi setelah berhasil lepas landas, perjalanan akan lebih lancar. Demikian juga dengan perjalanan panjang menuju Indonesia maju. Di awal perjalanan pasti terasa sangat berat, tapi harus ada yang mau dan berani mengambil langkah yang berat ini. Langkah yang mungkin saja tidak populer di mata rakyat, yang bisa saja banjir kritik dari mereka yang inginnya mikirnya jangka pendek saja. Nah, kita bersyukur punya Presiden Jokowi yang visioner dan berani mengambil langkah-langkah yang berat demi kemajuan Indonesia. Tahun 2022 ancang-ancang persiapan pilihan presiden bakal makin terasa. Kita mesti jeli, karena kita bukan sekedar memilih presiden selanjutnya siapa, tapi kita mencari presiden yang bisa melanjutkan yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi. Hingga akhirnya kita bisa sukses lepas landas dan bisa mengantarkan masyarakat Indonesia ke Indonesia maju menjadi lebih sejahtera. Sekian dari saya, selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Terus optimis sambil tetap rasional. Seperti biasa, kalau ada saran topik buat saya bahas, silahkan post di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Filosofi Robi selanjutnya.